Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali pada mata kuliah Perilaku Organisasi bersama saya Yulinda Sari SMMM. Ini merupakan pertemuan ke-11 dan pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi komunikasi. Pada ruang lingkup perilaku organisasi, tidak bosan saya ingatkan bahwa kita hanya mempelajari 3 materi besar saja. Yang pertama berkaitan dengan materi perilaku individu, kedua perilaku kelompok, dan yang ketiga adalah sistem organisasi. Untuk pertemuan ke-11 kita sudah masuk ke bagian sistem organisasi untuk materi komunikasi. Mengapa komunikasi itu menjadi salah satu materi yang penting dalam mata kuliah perilaku organisasi? Itu karena komunikasi merupakan sebuah kunci yang mempengaruhi setiap lini fungsi yang ada dalam sebuah organisasi. Mulai dari komunikasi itu mempengaruhi bagaimana hubungan antar individu itu bisa berjalan dengan baik, komunikasi itu mempengaruhi bagaimana kerja antar tim itu bisa berjalan dengan efektif, komunikasi juga mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengarahkan dan memberikan instruksi yang jelas kepada bawahannya. Kemudian komunikasi itu juga mempengaruhi bagaimana supaya perusahaan itu bisa memberikan motivasi yang pas untuk setiap karyawannya. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa komunikasi ini menjadi salah satu instrumen keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Dan untuk topik video kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan beberapa poin terkait dengan komunikasi, dimulai dari fungsi komunikasi, bagaimana proses komunikasi, arah-arah dari komunikasi dalam sebuah organisasi seperti apa, kemudian ada jenis komunikasi, dan hambatan-hambatan yang bisa menghambat komunikasi itu berjalan dengan efektif. Kita mulai dari definisi komunikasi. Komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu bisa didefinisikan ke beberapa hal. Yang pertama, komunikasi itu adalah proses pengiriman informasi. Proses pengiriman informasi dari pengirim ke penerima di suatu tempat atau dari sesuatu yang lain. Atau komunikasi itu secara ringkas bisa kita definisikan sebagai proses pertukaran pesan, itu baik pesan verbal maupun nonverbal, dari pengirim ke penerima melalui sebuah media dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku seseorang. Nah, adapun tujuan dari komunikasi yang pertama adalah tentu saja untuk menyampaikan pesan atau informasi. Kemudian yang kedua adalah untuk meyakinkan seseorang, untuk persuasi yaitu untuk membujuk seseorang, atau debat untuk membantah argumen seseorang, atau komunikasi juga bertujuan untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain, dan juga atau hanya untuk sekedar hiburan atau kreativitas tertentu. Nah, kita semua sepakat bahwa komunikasi yang efektif akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif juga. Nah, komunikasi yang efektif itu yang bagaimana? Komunikasi yang efektif itu pasti mengandung 3 unsur utama ini. Yang pertama, bagaimana cara si pengirim memberikan pesan. Jadi, apakah pesan itu disampaikan dengan sopan, dan apakah pesan itu disampaikan dengan artikulasi dan bahasa yang bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah isi pesan tersebut. Jadi informasi yang ada atau informasi yang ingin disampaikan itu harus akurat dan benar adanya. Jadi ini akan mendukung komunikasi itu berjalan dengan efektif. Kemudian yang ketiga adalah si penerima pesan itu mengerti apa yang pengirim itu ingin sampaikan. Jadi 3 unsur ini yaitu berkaitan dengan si pengirim, kemudian berkaitan dengan isi pesan, dan berkaitan dengan si penerima. Ini merupakan beberapa unsur yang menjadikan komunikasi itu menjadi komunikasi yang efektif atau tidak. Nah, untuk fungsi komunikasi sendiri akan dijelaskan di slide ini. Bisa dilihat di layar bahwa fungsi komunikasi itu terdiri dari 4 ya. Yang pertama adalah untuk mengendalikan perilaku anggota. Jadi, komunikasi yang baik,
komunikasi yang efektif itu akan membantu organisasi untuk mengarahkan, untuk membimbing dan mengendalikan perilaku anggotanya supaya sesuai dengan aturan, norma, dan tujuan dari organisasi. Dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang sopan, saya rasa untuk menjadikan anggota ini ke arah perilaku yang sesuai atau yang diinginkan oleh organisasi itu akan mudah. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkuat motivasi. Jadi cara pemimpin atau cara manajer menjelaskan instruksi pekerjaan dengan jelas, dengan baik, kemudian memberikan pujian ketika karyawan itu mendapatkan prestasi atau target, kemudian dia juga memberikan feedback, umpan balik atau saran perbaikan ketika kinerja itu di bawah standar, maka ini akan membantu memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, komunikasi pastinya akan menjadi sarana untuk anggota organisasi mengekspresikan perasaannya, berbagi pengalaman, dan juga membangun hubungan sosial yang positif. Jadi melalui komunikasi yang baik juga, ini juga akan membantu sharing knowledge atau pembagian informasi yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, of course, melalui komunikasi yang efektif, komunikasi ini akan membantu menyediakan informasi yang diperlukan di dalam individu dan kelompok untuk mengambil keputusan yang tepat dalam sebuah organisasi. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, komunikasi yang efektif itu harus mengandung informasi yang akurat, yang tepat waktu, dan yang relevan. Karena informasi ini akan digunakan oleh organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat juga. Jadi kalau misalnya komunikasi ini mengandung informasi yang tidak tepat, yang tidak jelas, yang tidak akurat, berarti ini bisa diindikasikan sebagai komunikasi yang tidak efektif, dan ini akan menghambat pengambilan keputusan yang baik juga dalam sebuah organisasi. Berikutnya adalah proses dari komunikasi itu sendiri. Jadi kalau ada komunikasi, maka terjadi yang namanya siklus pengiriman pesan. Siklus pengiriman pesan itu dimulai dari komunikator atau si pengirim yang memikirkan ide atau informasi atau gagasan di pikirannya, kemudian ingin menyampaikan ide atau gagasan itu menjadi sebuah pesan atau informasi. Nah, ketika si pengirim ingin menyampaikan pesan tersebut, maka terjadi yang namanya proses encoding. Proses encoding itu apa? Proses encoding itu adalah proses di mana si pengirim itu mencoba untuk mengubah ide atau informasi atau gagasan di pikirannya menjadi simbol-simbol tulisan atau bahasa yang bisa diterima atau dimengerti oleh si penerima. Itu proses encoding. Nah, setelah mengubah itu, misalnya ya, di sini saya kepikiran bahwa saya ingin memberitahu, saya mau kasih tahu deh ke student saya, ini saya dipikirin nih, bahwa deadline tugasnya itu maksimal di jam 12 IM misalnya. Kemudian baru difikirkan, kemudian saya mengubah ide atau informasi ini di pikiran saya menjadi bentuk tulisan WhatsApp misalnya. Itu kan simbol-simbol yang rekan-rekan bisa pahami. Atau saya sampaikan di kelas dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa yang rekan-rekan bisa pahami. Jadi ini adalah proses di mana Bu Yuli mengubah ide dalam pikirannya Bu Yuli ke bahasa atau tulisan yang rekan-rekan bisa pahami, menjadi sebuah pesan atau informasi. Nah, ketika pesan ini sudah ada, maka pesan ini akan coba untuk dikirimkan melalui media atau alat pengiriman tertentu, atau bisa juga disampaikan secara langsung dengan artikulasi dan bahasa yang jelas, yang keras misalnya, atau melalui media tertentu, misal handphone, melalui WhatsApp, Instagram, atau melalui media-media sosial, atau melalui telepon, pesan, dan lain sebagainya.
Nah, melalui saluran ini maka nanti pesannya akan diterima oleh si penerima atau komunikan. Jadi kok ini adalah komunikan mencoba untuk menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pada saat proses penerimaan pesan ini maka terjadi proses lagi yang namanya decoding. Decoding itu adalah proses di mana si penerima mencoba menafsirkan pesan yang sudah dikirimkan oleh si pengirim, ya. Nah, ketika pesan itu sudah sampai, maka nanti akan terjadi yang namanya umpan balik atau feedback kembali, di mana si penerima akan mencoba untuk menanggapi pesan yang dikirimkan oleh si pengirim. Nah, biasanya di bagian pengiriman pesan ini melalui media, maka akan sering terjadi yang namanya gangguan atau faktor yang mengganggu kejernihan atau keabsahan dari informasi yang dikirimkan oleh si pengirim. Misalnya kalau di kelas saya mencoba menyampaikan dengan suara yang keras, tapi ada yang beberapa student yang ngomong sendiri, atau ada beberapa student yang atau ada di luar ada kegiatan tertentu yang itu bising sekali, yang mengganggu atau mengganggu kejernihan dari informasi yang saya berikan di kelas, maka nanti akan terjadi miskomunikasi atau bahkan komunikasi itu tidak sampai. Mungkin saya bilang, oh nanti misalnya informasi yang saya sampaikan adalah rekan-rekan nanti ini ya, tugasnya dikumpulkan jam 12 IM. Karena di luar bising, yang paling belakang dengarnya jam 12 PM. IM dan PM kan beda. IM siang, kalau PM malam, salah persepsi. Atau mungkin bahkan tidak dengar sama sekali, misalkan suara saya tidak terdengar atau hilang. Jadi biasanya ada gangguan-gangguan di bagian sini. Atau misal ketika kita telepon menyampaikan informasi sinyalnya hilang, atau beberapa waktu yang lalu di beberapa kelas misalnya saya coba untuk screenshot informasi yang ada di LMS, saya screenshot, saya kirimkan di WhatsApp, ternyata beberapa handphone tidak kompatibel untuk menerima pesan itu, sehingga gambarnya tidak terlihat. Gambar ini Bu Yuling ngirim gambar apa sih gitu, jadi pesannya tidak sampai. Nah, ini merupakan siklus dari proses komunikasi ya. Berikutnya adalah bentuk-bentuk dari arah komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi jalur atau aliran pesan dalam organisasi itu bisa berbentuk ke 3 arah. Yang pertama adalah ke arah bawah atau downward, di mana komunikasi ini terjadi ketika ada aliran pesan dari atasan ke bawahan. Bisa dilihat di gambar ya, jadi dari atasan ke bawahan. Misalnya terjadi ketika ada pemberian instruksi kerja, ada penetapan kebijakan dan prosedur, ada penyampaian informasi dan evaluasi kinerja dari atasan, atau ada pemberian umpan balik atau evaluasi atau saran perbaikan dari atasan ke bawahan. Kemudian arah yang kedua adalah ke atas atau upward, di mana komunikasi yang terjadi adalah komunikasi ketika pesan itu mengalir dari bawahan ke atasannya. Dari harusnya panahnya ke atas semua ini ya. Jadi misalnya komunikasi ini bisa terjadi ketika ada penyampaian laporan kerja, ada pemberian masukan, saran, dan ide, ada keluhan, aspirasi, atau ada informasi kondisi kerja dari bawahan. Kemudian yang ketiga adalah arah horizontal. Nah, arah ini terjadi ketika komunikasi yang ada itu terjadi antara individu atau unit pada tingkat yang sama. Seperti ini ya. Ini pada tingkatan yang sama semua. Jadi misalnya ada koordinasi antara rekan kerja, terjadi pembagian informasi dan sumber daya, saling berbagi informasi, ada pemecahan masalah bersama, dan juga ada kolaborasi antar departemen. Nah, berikutnya untuk jenis komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Jadi kalau antar pribadi berarti di luar organisasi ya, atau non-organisasi. Nah, komunikasi antar pribadi itu bisa berbentuk lisan, yaitu penyampaian pesan melalui ucapan, bisa berbentuk tulisan, ya tertulis, jadi menyampaikan pesan melalui email atau tulisan pesan di WhatsApp dan lain sebagainya, atau nonverbal, jadi penyampaian pesan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau isyarat.
Kemudian kalau dalam organisasi ada bentuk-bentuk komunikasi di jaringan kelompok kecil, berarti ada interaksi antara beberapa anggota dalam kelompok terbatas, misalnya dalam sebuah departemen tertentu, dalam departemen keuangan, dalam departemen pemasaran, gitu kan, itu kelompok-kelompok kecil. Atau misalnya komunikasi formal, jadi bentuk-bentuk komunikasi yang lakukan melalui saluran resmi dan terstruktur dalam organisasi. Misalnya ada informasi atau kebijakan khusus yang share atau dibagikan melalui web resmi dari organisasi tersebut. Nah, biasanya setiap organisasi itu punya website atau punya kayak fasilitas pesan yang itu khusus untuk organisasi itu sendiri ya. Ya, jadi dia punya aplikasi atau punya software yang itu menyediakan fasilitas di mana setiap anggota atau setiap divisi bisa berkomunikasi melalui software tersebut. Itu juga bisa jadi resmi dan formal. Kemudian atau terjadi komunikasi grapevine atau selentingan-selentingan. Jadi penyampaian informasi yang tidak resmi ya, secara cepat di antara anggota organisasi ya. Garis miring ini gosip atau misalnya rumor dan lain sebagainya. Ini maksudnya dari komunikasi grapevine. Kemudian ada komunikasi bantuan komputer. Jadi menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi seperti yang saya bilang tadi. Nah, di slide sebelumnya, di bagian komunikasi di organisasi terdapat yang namanya kelompok kecil formal. Nah, di slide ini akan dijelaskan beberapa struktur jaringan komunikasi yang biasanya terjadi dalam kelompok kecil formal di organisasi. Nah, di sini ada 3 pola jaringan ya. Yang pertama ada jaringan rantai, kedua ada roda, dan yang ketiga adalah semua saluran. Untuk jenis pola jaringan rantai bisa dilihat bahwa informasi itu mengalir berurutan dari satu anggota ke anggota lainnya. Di sini kelebihannya dia sederhana dan mudah diatur dan cocok untuk jenis pekerjaan yang memang itu harus diselesaikan secara berurutan dari satu orang ke orang yang lain. Namun kekurangannya mungkin aliran informasinya akan berjalan lebih lambat dan rentan terjadi kesalahan informasi. Kemudian yang kedua adalah pola roda. Bisa dilihat bahwa di sini ada satu anggota yang menjadi pusat penghubung utama untuk semua anggota lainnya. Jadi kelebihannya mungkin pengambilan keputusannya akan lebih cepat dan koordinasi menjadi terpusat dan jelas. Tapi kekurangannya beban besar itu ditanggung oleh satu anggota yang menjadi pusat penghubung. Kemudian jika anggota ini hilang, sakit atau mengalami masalah, maka yang lain akan terdampak gitu ya. Komunikasi akan menjadi terganggu. Kemudian yang ketiga adalah pola semua saluran. Di sini bisa dilihat bahwa setiap anggota bisa berkomunikasi dengan bebas dengan semua anggota lainnya. Mungkin kelebihannya adalah informasi akan menjadi sangat cepat tersebar dan juga akurat. Partisipasi akan menjadi tinggi dan kolaborasi akan menjadi sangat kuat. Tapi kekurangannya adalah karena setiap orang berkomunikasi dengan orang yang lain, maka dibutuhkan waktu lebih banyak untuk menyampaikan informasi. Misal informasi si A ini berkaitan dengan produksi disampaikan ke sini, disampaikan ke sini satu-satu sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Dan jenis pola jaringan komunikasi ini tidak cocok apabila diimplementasikan di kelompok yang lebih besar. Bayangin kalau misalnya satu orang harus menyampaikan informasi ke 30 orang satu-satu, itu kan butuh waktu yang lama. Jadi cocoknya memang diimplementasikan di kelompok kecil ya, tidak besar. Nah, tadi di bagian slide proses komunikasi dijelaskan bahwa ketika si pengirim mengirim pesan melalui media atau alat tertentu kepada si penerima pesan, biasanya terjadi hambatan yang menyebabkan komunikasi ini tidak berjalan dengan efektif atau penyampaian dan penerimaan pesan itu menghasilkan informasi yang tidak mudah dipahami secara tepat oleh si penerima pesan. Nah, di sini ada beberapa hambatan yang ini menghambat
terjadinya komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah terjadi filtering atau penyaringan. Ini terjadi di bagian si pengirim, di mana pengirim ini menyampaikan informasi yang sengaja diseleksi atau dimanipulasi agar terlihat informasi ini adalah informasi yang baik ya. Sehingga dampaknya adalah si penerima pesan itu tidak menerima pesan secara utuh atau bahkan bias. Kemudian yang kedua adalah persepsi selektif. Ini terjadi di bagian penerima. Jadi si penerima pesan itu menafsirkan pesan sesuai dengan pengalaman, sikap, atau kepentingan pribadinya. Nah, dampaknya biasanya terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya nih, saya bilang, di kelas ini banyak mahasiswa yang kurang aktif ya. Ya, misalnya saya bilang begitu. Bagi mahasiswa yang yang menanggapi itu sebagai pernyataan umum, itu akan menjadi pesan yang biasa saja. Tapi kalau bagi student yang yang sensitif, yang memang dia merasa jarang bicara di kelas, dia akan merasa tersindir ya terhadap informasi atau pesan yang saya sampaikan tadi. Kemudian ketiga adalah informasi berlebih. Jadi terlalu too much, terlalu banyak informasi itu juga nggak baik ya. Karena menumpuk dan sulit untuk diproses dan kadang-kadang bakal sering terlewat atau terabaikan. Misalnya saya tadi bilang hari ini kita belajar soal motivasi, kepemimpinan, kita belajar terkait iklim organisasi. Terlalu too much informasi yang rekan-rekan terima, sehingga mungkin ketika saya menyampaikan ada tugas di bagian A, di bagian materi ini, bakal banyak yang terlewat karena too much information. Jadi ibaratnya ketika menerima pesan atau ilmu itu baiknya setetes demi setetes. Jadi nanti teman-teman bakal mencerna dengan baik sedikit demi sedikit ya, ketimbang nanti saya langsung grojok pakai air 1 ember. Nah, itu bakal bakal too much information dan bikin banyak yang terlewat. Kemudian yang keempat, emosi. Ini bisa terjadi ke penerima atau pengirim. Si pengirim memberikan informasi karena emosi, lagi marah, lagi sedih ya, sehingga cara dia menyampaikan informasi itu mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan pesan itu. Atau ketika seseorang sedang marah, kemudian kita menyampaikan informasi atau pesan yang mungkin itu sebenarnya pesan biasa saja, mungkin bagi dia akan menjadi pesan yang sangat berdampak ke emosinya. Jadi kalau menyampaikan pesan atau informasi, kalau bisa dalam keadaan yang tidak marah, karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara kalian menyampaikan pesan itu, atau bagaimana cara kalian untuk menerima pesan tersebut. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan bahasa. Bahasa ini seperti tadi saya bilang ya, bagaimana cara pengirim itu mengirim pesan? Dengan bahasa yang bisa dipahami nggak? Kalau misalnya ini bahasa-bahasa atau kita sering memakai istilah yang tidak mudah untuk dipahami ya, otomatis pesan itu tidak akan sampai gitu ya. Apa yang kalian ingin sampaikan tidak akan pernah sampai. Jadi kalau misalnya ada orang yang berilmu, kemudian dia dengan bangga menyampaikan istilah-istilah dalam keilmuannya yang menurut dia menjadi expert, tapi apa gunanya kalau misal ilmu itu nggak bisa digunakan oleh orang lain. Jadi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang kita bisa menyederhanakan hal yang memang itu sulit bagi orang awam ya. Jadi kita harus menyampaikan dengan bahasa yang memang mudah dipahami. Misalnya saya di sini pakai bahasa Inggris, full English misalnya, kan nggak mungkin ada beberapa teman-teman yang itu saya nggak sampai Bu, misalnya saya susah memahami itu, ya itu wajar. Jadi kita sebagai pengajar harus memahami mengajar sesuai dengan kemampuan dari student kita. Kalau student kita mampu, ya oke, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Nggak mungkin juga saya mengajar pakai bahasa ini ya, bahasa Jawa. Pasti teman-teman juga nggak akan paham. Jadi sebisa mungkin menyampaikan komunikasi itu dengan bahasa, dengan istilah, dengan makna kata yang memang itu bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian yang keenam adalah berkomunikasi dengan keadaan gelisah atau nervous. Nah, biasanya kan ini akan mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Biasanya kalau kita gugup, maka pesan yang harusnya menyampaikan A ternyata kita
pesannya jadi berantakan gitu ya. Jadi ini akan mempengaruhi pesan itu tersampaikan atau tidak. Nah, itu tadi adalah hambatan-hambatan yang sering terjadi ketika kita berkomunikasi. Jadi, sekaligus menjadi materi terakhir pada video kali ini. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.